Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetuk sanubari dengan hadits kursi karya Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, sebagai peringatan bagi seluruh hamba dan dorongan bagi kaum muslimin yang bertakwa untuk beribadah, salawat dan salam tertuju untuk pembawa agama yang suci. Segala ridho semoga terlimpah bagi keluarganya, para sahabatnya, dan keluarga mereka, bagi yang mengikuti kebaikan mereka, serta bagi seluruh ulama umat ini di sepanjang masa. Kitab nasihat ini berisi kebaikan yang bermanfaat. Oleh karena itu, semoga Allah menjadikannya bermanfaat bagi kita, di mana kitab ini berisi nasihat-nasihat dari Allah melalui hadis qudsi. Nasihat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, aku heran kenapa orang yang meyakini kematian, bagaimana ia bisa bersenang-senang. Aku heran kenapa orang yang meyakini hisab, bagaimana ia sibuk mengumpulkan harta. Aku heran kepada orang yang meyakini alam kubur, bagaimana ia masih bisa tertawa. Aku heran kepada orang yang meyakini akhirat, bagaimana ia bisa beristirahat. Aku heran kepada orang yang meyakini bahwa dunia akan sirna, bagaimana ia merasa tentram bersamanya. Aku heran kepada orang yang ahli bicara, tapi kalbunya buta. Aku heran kepada orang yang bersuci dengan air, tapi ia tidak pernah mensucikan hatinya. Aku heran kepada orang yang sibuk mengurusi aib orang lain, sementara ia lupa kepada aib dirinya. Atau kepada orang yang mengetahui bahwa Allah melihatnya, bagaimana ia mendurhakai Allah. Atau kepada orang yang percaya bahwa ia akan mati sendirian, berada dalam kuburnya sendirian, dan dihisab sendirian, bagaimana ia merasa senang bersama manusia. Tiada Tuhan selainku, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulku." Nasihat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, tiada sekutu bagiku, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulku. Siapa yang tidak rela terhadap ketentuanku, tidak sabar terhadap ujianku, tidak mensyukuri nikmatku, dan tidak puas dengan pemberianku, maka hendaknya ia menyembah Tuhan selain aku. Siapa yang sedih terhadap kehidupan dunianya, seolah-olah ia sedang murka kepadaku. Siapa yang mengeluh atas suatu musibah, berarti ia telah mengeluhkanku. Siapa yang mendatangi orang kaya, lalu ia merendahkan diri karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Siapa yang memukul wajahnya karena kematian seseorang, seolah-olah ia telah mengambil tombak untuk memerangiku. Siapa yang mematahkan kayu di atas kubur, seolah-olah ia telah menghancurkan Ka'bahku dengan tangannya. Siapa yang tak peduli dari mana ia mendapatkan makanan, maka Allah juga tak peduli dari pintu mana ia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Siapa yang tidak bertambah agamanya, berarti dia merugi. Sementara orang yang merugi, mati adalah lebih baik baginya. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan untuknya ilmu yang tidak ia ketahui. Serta siapa yang panjang angan-angan, maka amalnya tidak ikhlas. Nasihat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan merasa cukup.
Tinggalkan rasa dengki, pasti engkau bahagia. Hindarilah hal yang haram, pasti kamu ikhlas dalam beragama. Siapa yang tidak melakukan ghibah, aku cinta padanya. Siapa yang meninggalkan manusia, ia akan selamat dari mereka. Siapa yang sedikit bicara, sempurnalah akhlak akalnya. Siapa yang ridho dengan yang sedikit, berarti ia telah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, engkau tidak mau mengamalkan apa yang engkau ketahui. Lalu bagaimana engkau mencari pengetahuan yang tidak kamu ketahui? Wahai anak Adam, engkau telah berbuat di dunia seolah-olah tidak akan mati esok dan sibuk mengumpulkan harta seakan-akan hidup selamanya. Wahai dunia, jangan engkau beri orang yang tamak padamu. Carilah orang yang juhud terhadapmu. Menjadi manislah engkau dalam pandangan orang yang melihatmu. Nasihat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, siapa yang sedih karena dunia, hal itu akan menjauhkannya dari Allah. Di dunia ia capek, di akhirat ia susah. Allah akan buat hatinya risau senantiasa, terus sibuk tiada henti, miskin tanpa pernah bisa kaya, dan selalu diliputi oleh angan-angan. Wahai anak Adam, umurmu setiap hari berkurang, tapi engkau tidak mengetahui. Setiap hari aku datang membawa rezekimu, tapi engkau tidak pernah bersyukur. Engkau tidak pernah puas dengan yang sedikit, dan tak pernah kenyang dengan harta yang banyak. Wahai anak Adam, setiap hari aku berikan rezeki padamu, sementara setiap malam para malaikat datang kepadaku membawa amal burukmu. Engkau memakan rezekiku, tapi engkau maksiat kepadaku. Kau berdoa kepadaku, lantas kukabulkan. Kebaikanku tercurah padamu, tapi justru kejahatanmu yang sampai padaku. Sebaik-baik kekasihmu adalah aku, sedangkan seburuk-buruk hambaku adalah engkau. Kau lepaskan apa yang kuberikan padamu. Kututupi keburukanmu setelah sebelumnya terbuka. Aku malu padamu, sementara engkau tidak pernah malu padaku. Kau melupakanku dan mengingat yang lain. Kau takut pada manusia dan merasa aman dariku. Kau takut pada murka mereka dan tidak takut pada murkaku. Nasihat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau menjadi orang yang meremehkan tobat, panjang angan-angan, mengharap akhirat tanpa mau beramal, bertutur kata layaknya orang-orang yang ahli ibadah, tapi beramal layaknya orang munafik. Jika diberi, tidak pernah puas, dan jika tidak diberi, tak bisa sabar. Menyuruh kepada kebajikan, tapi ia sendiri tidak mengamalkan. Mencegah kejahatan, tapi ia sendiri terus melakukannya. Mencintai orang soleh, sementara ia sendiri bukan termasuk golongan mereka, dan membenci orang-orang munafik, tapi ia sendiri termasuk di antara mereka. Mengatakan sesuatu yang tidak ia kerjakan dan mengerjakan yang tidak pernah diperintahkan. Allah menagih apa yang ia sendiri tidak dipenuhi. Ia menagih apa yang ia sendiri tidak penuhi. Wahai anak Adam, setiap kali hari berganti, bumi berbicara kepadamu yang isinya, wahai anak manusia, kau berjalan di atas punggungku, dikubur di dalam perutku, mengumbar syahwat di atas panggungku, dan ulat-ulat melahapmu di dalam perutku. Wahai anak Adam, aku rumah pengasingan, rumah pertanyaan, rumah kesendirian, rumah kegelapan,
rumah ular dan kalajengking, maka makmurkanlah aku, jangan engkau rusak. Nasihat yang keenam dari hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, aku tidak menciptakan kalian untuk memperbanyak jumlah kalian dari yang tadinya sedikit, tidak untuk berteman dengan kalian setelah tadinya kesepian, tidak untuk meminta bantuan kalian atas sesuatu yang aku tak mampu kerjakan, juga tidak untuk memetik manfaat atau menolak mudarat, tapi aku menciptakan kalian agar kalian terus mengabdi kepadaku, agar banyak bersyukur padaku, dan agar bertasbih padaku, baik pagi maupun petang. Wahai anak Adam, seandainya generasi dahulu dan kemudian dari kalian, jin dan manusia, yang kecil dan yang besar, yang merdeka dan yang menjadi hamba, semuanya berkumpul untuk taat kepadaku, hal itu tak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Siapa yang berjihad, sebenarnya ia berjihad untuk dirinya sendiri. Allah Maha Kaya, tidak butuh atas seluruh isi alam. Wahai anak Adam, engkau akan disakiti sebagaimana engkau menyakiti, dan engkau akan diperlakukan sebagaimana engkau berbuat. Nasihat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, wahai para hamba dinar dan dirham, aku ciptakan keduanya agar dengannya kalian bisa memakan rezekiku, bisa memakan pakaianku, bertasbih dan mensucikanku. Lantas kalian mengambil kitabku dan membelakanginya. Kalian ambil dinar dan dirham dan meletakkannya di atas kepala kalian. Kalian tinggikan rumah kalian, sementara rumahku kalian rendahkan. Kalian bukan orang-orang yang baik dan bukan pula orang merdeka. Kalian hanyalah para hamba dunia. Kerumunan kalian tak ubahnya seperti kuburan. Bentuk luarnya tampak indah, sementara isinya busuk. Demikian juga kalian berbuat baik kepada manusia. Kalian mencintai mereka, bermanis lidah kepada mereka, tapi sebenarnya kalian menjauhi mereka dengan hati kalian yang keras dan sifat kalian yang buruk. Wahai anak Adam, ikhlaskanlah dalam beramal dan mintalah kepadaku, sebab aku akan memberi lebih banyak daripada yang diminta oleh sang peminta. Nasihat yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, aku tidak menciptakan kalian dengan sia-sia dan tidak menciptakan kalian secara percuma. Aku tidak pernah lalai. Aku maha mengetahui tentang kalian. Kalian tidak akan memperoleh apa yang ada di sisiku, kecuali dengan bersabar terhadap apa yang tidak kalian sukai dalam hal yang kuridhoi. Bersabar untuk tetap taat padaku lebih mudah bagi kalian daripada bersabar untuk tidak bermaksiat kepadaku. Meninggalkan dosa lebih mudah bagi kalian daripada meminta ampun kepadaku dari panasnya neraka. Siksa dunia lebih mudah bagi kalian daripada siksa akhirat. Wahai anak Adam, semua kalian akan tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Masing-masing kalian berbuat salah kecuali yang aku lindungi. Maka bertobatlah kepadaku, niscaya aku menyayangi kalian. Jangan kalian buka rahasia kalian kepada zat yang tak pernah tersembunyi baginya rahasia kalian. Nasihat yang ke-9 dari hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kalian melaknat makhluk, sebab laknat tersebut akan kembali kepada kalian." Wahai anak Adam, langit tegak di angkasa tanpa tiang, karena salah satu dari namaku, tetapi hati kalian tak pernah tegak dengan 1000 nasihat dalam kitabku. Wahai manusia, batu itu tidak akan lunak karena berada dalam air, sebagaimana nasihat tidak mampu mempengaruhi hati yang keras. Wahai anak Adam, bagaimana kalian bersaksi kepada hamba-hamba Allah, tetapi kalian mendurhakainya? Bagaimana kalian meyakini bahwa mati adalah pasti, namun kalian membencinya? Kalian mengatakan hal yang tidak kalian ketahui dan menganggapnya remeh, padahal yang demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dan obat pelipur lara dari Tuhan kalian. Quran Surat Yunus ayat 57. Mengapa kalian tidak hanya berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kalian? Kalian hanya membuang tali silaturahmi dengan orang yang bersilaturahmi dengan kalian. Kalian hanya berbicara dengan orang yang mengajak kalian bicara. Kalian hanya memberi makan kepada orang yang memberi kalian makan. Dan hanya menghormati orang yang menghormati kalian. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada yang lain. Yang disebut orang mukmin hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan dengannya. Memaafkan orang yang tidak memberi maaf. Menunaikan amanah terhadap orang yang mendurhakainya. Mengajak bicara orang yang meninggalkannya. Dan menghormati orang yang merendahkannya. Sesungguhnya aku maha mengetahui atas kalian semua. Nasihat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, dunia adalah rumah bagi orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Harta bagi mereka yang tidak berharta. Orang-orang yang tidak berakal akan mengumpulkannya. Orang yang tidak mengerti akan membanggakannya. Orang yang tidak bertawakal pada Allah akan tamak padanya. Dan orang yang tak mengenal akan menuruti hawa nafsunya. Menuruti hawa nafsu padanya. Maka dari itu, siapa yang mencari kenikmatan dan kehidupan yang sementara, berarti dia telah berbuat aniaya pada dirinya, mendurhakai Tuhannya, lupa pada akhirat, dan tertipu oleh dunia. Ia melakukan dosa lahir dan batin. Orang-orang yang melakukan dosa akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Quran Surat Al-An'am ayat 120. Wahai anak Adam, perhatikanlah aku. Berdaganglah dan berhubunganlah denganku. Serta sedikitlah mengambil keuntungan. Di sisiku terdapat sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Belum pernah terdengar oleh telinga. Dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Gudangku tak akan pernah habis. Dan tidak akan berkurang. Sungguhnya aku maha pemberi dan maha mulia. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang intisari hadis qudsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.